Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ibadah pelayanan persekutuan kaum lanjut usia saat ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah, dan saatnya kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca mendengarkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati dan pikiran dan telinga kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat membaca firman-Mu dengan tepat dan benar. Dan di dalam pengertian yang Tuhan berikan, kami akan melakukan firman-Mu ini untuk menjadi satu kesaksian yang indah, yang hidup di tengah-tengah orang di sekitar kami, sehingga hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Bapa Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-46. Itu pembacaan kita pada saat ini. Dengan sikap berdiri, saya mengajak Opa, Oma, Bapak, Ibu untuk berdiri. Kembali lagi saya mengajak, pembacaan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan ayat 46. Namun saya akan membaca ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Opa Oma yang Tuhan kasihi, tema renungan pada saat ini adalah pada Tuhan ada kemenangan. Setiap orang ingin hidup berkemenangan, baik mereka yang usia kecil, anak-anak, maupun mereka yang dewasa, bahkan orang tua yang sudah lanjut seperti Opa dan Oma. Menang untuk melawan rasa takut. Takut seperti apa? Takut dalam kesendirian tentunya. Ya, sudah tidak ada anak-anak, cucu-cucu kita, tinggal hidup sendiri. Apalagi kalau sudah tidak ada pasangan hidup kita. Menang untuk melawan di dalam setiap godaan persoalan apapun juga. Atau ketakutan-ketakutan di dalam kegelapan dan sebagainya. Tidak hanya itu, orang juga ingin hidup menang atas perang, menang atas segala keangkuhan, kesombongan dalam dirinya, menang terhadap ujian-ujian yang juga dihadapinya. Nah, tentunya Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang setiap orang yang ingin hidup dalam kemenangan tentu memiliki sebuah proses dan ada perjuangan yang harus dilakukan, dan serta persiapan-persiapan yang tentunya kita harus persiapkan, termasuk persiapan fisik, psikis atau mental, atau juga dengan segala perangkat alat-alat yang kita gunakan untuk bisa memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Tahukah Opa Uma yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan, apalagi hidup berkemenangan di dalam iman kita bersama? Mari kita belajar bersama tentang apa yang terjadi dalam kisah Nabi Elia. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita bisa melihat di sana ada satu cerita perlombaan untuk memberikan persembahan korban bakaran. Dimulai dari 450 Nabi Baal. Mereka berusaha untuk memanggil dewa mereka supaya dewa mereka membakar korban bakaran. Tetapi itu tidak terjadi. Dan di ayat 30 sampai 46 di sana juga disampaikan giliran Elia yang mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dia mengambil 12 batu yang merupakan simbol 12 suku Israel. Bahkan di situ dikatakan dia membuat parit di sekelilingnya, bahkan mengambil kayu bakar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ada persiapan-persiapan, ada alat-alat yang dibutuhkan oleh Nabi Elia selain persiapan dirinya sendiri.
Nah, setelah hal itu sudah siap, Elia memanggil nama Tuhan, termasuk di dalam ayat 36 tadi. Di sana Elia memanggil nama Tuhan, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Dia memanggil nama Tuhan agar Allah bisa memberikan api untuk membakar korban bakaran sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Dan kita bisa lihat dalam cerita ini, Allah melakukan hal tersebut, membakar habis persembahan yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Dan disitulah terlihat dengan benar siapakah Allah yang disembah oleh Nabi Elia, yang mulanya juga disembah oleh bangsa Israel. Mereka takut kepada Tuhan, mereka minta ampun kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan karena melihat bahwa yang benar, yang berkuasa adalah Allah Abraham, Ishak, bahkan Allah mereka sendiri yang telah mereka tinggalkan, berkhianat untuk menyembah dewa Baal yang disembah oleh Raja Ahab. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran apa yang kita ambil dari kisah tersebut? Yang kita ambil dari kisah tersebut, yang pertama, di sini kita belajar tentang apa yang tadi saya kemukakan di awal. Bagaimana caranya kita hidup berkemenangan. Di Alkitab sudah jelas mengatakan kepada kita, salah satunya dalam pembacaan, cara kita hidup berkemenangan tentunya kepada Tuhan. Kita bisa hidup berkemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17, di sana ayat yang ke-7, 8, 9. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, makanya hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah opa oma yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bisa melihat banyak ayat-ayat di Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan, menang atas segala sesuatu, menang terhadap persoalan-persoalan masalah dalam kehidupan ini, menang dari rasa takut dengan segala sakit penyakit yang kita lihat bahwa kok sakit ini tidak kunjung-kunjung sembuh, atau kok sakit ini terus ada di dalam diri saya. Apakah memang ini sudah nasib saya, takdir saya, dan sebagainya. Opa oma yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, tetap sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, tentunya kita harus belajar seperti Nabi Elia. Di sini dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mempersiapkan segala sesuatunya, baik dirinya sendiri, bahkan juga segala sesuatunya untuk Tuhan, dan dia memanggil Tuhan. Dia terus percaya, dia terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang El Shaddai, yang mampu mengatasi segala sesuatu dan memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan pernah takut di dalam kehidupan ini. Tetap terus sampai di akhir hayat kita. Jangan kita gagal, jangan kita kalah dalam hidup ini. Walaupun besarnya persoalan yang kita hadapi, banyak air mata yang juga sudah terurai di dalam kehidupan kita, di pipi kita sudah keluarkan. Tetapi bukan berarti kita kalah. Kita terus harus berjuang sampai lagi, yang saya mau katakan, di akhir hidup kita. Ingatlah, Allah sudah memberikan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak opa membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang harus kita mengerti bersama-sama. Tunjukkan bahwa opa oma, saya dan kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan, yakni yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkanlah, panggillah dia terus menerus di dalam kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah umatnya, kita adalah miliknya yang sudah ditebus oleh Tuhan.
tunjukkan kepada setiap orang, bahkan kekuatan-kekuatan dunia, kuasa-kuasa kegelapan, bahwa kita tidak akan pernah gentar atau takut, khawatir apapun juga. Jangan, sekali lagi, jangan kita kalah di dalam iman kita, tapi kita terus mempertahankan iman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bersama. Tunjukkan kembali bahwa kita adalah milik Tuhan. Tunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sehingga orang-orang sekeliling kita yang tadinya, yang sudah pernah meninggalkan Allah, yang sudah pernah berkhianat kepada Allah karena mencari keuntungan, mencari kegembiraan untuk diri mereka sendiri dengan mengorbankan berkhianat terhadap Allah, mereka akan datang kembali, siapapun itu. Apakah itu anak-anak kita, cucu kita, orang tua kita yang sudah hilang jauh dari kasih sayang Tuhan. Tunjukkan hal itu dalam kehidupan kita. Rajinlah terus memanggil nama Tuhan dalam doa, dan tunjukkan dalam sikap kehidupan kita beriman setiap hari dan hidup kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga mereka yang sudah hilang jauh dari kasih Tuhan datang kembali kepada Tuhan. Datang hidup dalam persekutuan dalam sebuah keluarga Allah yang ada untuk memuji besarkan nama Tuhan. Ingat, tujuan kita adalah untuk memberikan pertobatan kepada mereka, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, itu kita salurkan kepada mereka. Teruslah berjuang opa oma, jangan sia-siakan berapa tahun opa oma sudah menjadi pengikut Kristus. Jangan di akhir hayat akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Kita akan menerima akibatnya. Teruslah sampai selama-lamanya. Begitupun juga dengan saya. Dan pastinya Tuhan Yesus akan menolong kita untuk memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari opa oma kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup berkemenangan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak memandang kepada Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami masih membiarkan diri diliputi dengan rasa khawatir, rasa ketakutan, kegelisahan yang mendalam dengan setiap persoalan, kondisi atau keadaan yang ada di sekitar kami, termasuk COVID-19 dan apapun juga. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengarkan mengingatkan dan menyadarkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami sudah masuk dalam lingkaran persekutuan Allah yang mendapatkan keselamatan sejati ketika Allah datang dalam Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami kuat supaya kami tidak gagal di dalam beriman kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan juga Indonesia, pemimpin-pemimpin, rakyat, bahkan kami sebagai umat Tuhan di gereja GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Ajari kami untuk selalu berjuang Tuhan demi keselamatan bangsa-bangsa Indonesia dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, berkati kami sebagai orang tua yang sudah lanjut usia pada saat ini. Kami ada memiliki anak dan cucu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tidak hanya termenung memikirkan persoalan kami, tetapi kami boleh bangkit bahwa masih ada upaya dan daya yang kami bisa lakukan untuk menolong setiap orang dalam bentuk apapun juga, baik itu keluarga kami sendiri, saudara seiman kami, saudara sesama kami, tetangga kami, dan siapapun, untuk kami lakukan demi nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami akan terus melanjutkan kehidupan ini. Tuhan tuntun kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kami tidak menjadi penyembah-penyembah Baal, penyembah-penyembah setan, penyembah-penyembah kekuatan dunia ini, tetapi kami menjadi penyembah kepada hanya Allah yang esa, yang sudah menebus kami dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami terus hidup dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Opa, Oma, Bapak, Ibu dipersilakan berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa memberkati kehidupan keluarga Opa, Oma, Bapak, Ibu, pelayanan juga dan hubungan pekerjaan dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.